Jadi kalau 40 tahun itu udah separuh jalan, Fit. Bener ya? Jadi kalau udah separuh jalan, lu belum juga insaf. Ini peringatan sebetulnya. Sebetulnya ada hadis Rasulullah SAW. Hadis Qudsi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, apabila aku berikan umur yang panjang kepada hambaku sehingga mencapai umur 40 tahun, maka akan aku jauhkan dia dari 3 jenis penyakit. Penyakit gila, kusta, dan sopak. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 50 tahun, kata Allah, maka akan aku ringankan perhitungannya, hisabnya. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 60 tahun, maka akan aku dekatkan hatinya untuk taubat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 70 tahun, kata Allah, maka akan aku masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang dicintai para malaikat. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun, maka aku hanya akan mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat keburukannya. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, 90 tahun, aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, 100 tahun atau lebih, maka aku akan catat kebiasaan baiknya ketika muda, walaupun tidak dilakukan lagi ketika sudah tua. Nah, ini hadisnya, ini hadisnya nih. Jadi sebenarnya kita semua berasal dari tempat yang sama. Kita semua penghuni sorga awalnya, benar nggak? Terus kita ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, untuk ngurusin dunia, benar nggak? Pada saat itulah kita ada belok kiri, belok kanan, sama kayak main bowling ini, benar nggak? Kadang-kadang bola masuk selokan kiri kanan, tapi the next strike kita akan buat strike, benar nggak? Gitu juga main hidup. Rasulullah SAW mengingatkan. Waktu itu ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang membuat dosa lalu dia taubat? Kemudian Rasul mengatakan Allah akan terima taubatnya dan ampuni dosanya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia mengulangi dosa tersebut kemudian taubat lagi? Rasul menjawab, Allah akan terima taubatnya dan ampuni dosanya. Ketiga kalinya orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa itu kemudian taubat lagi? Rasul menjawab, Allah akan terima taubatnya dan mengampuni dosanya. Keempat kalinya orang bertanya yang sama, bagaimana kalau dia melakukan lagi dosa tersebut kemudian taubat lagi? Rasul menjawab lagi, Allah terima taubatnya, Allah ampuni semua dosanya. Sehingga akhirnya sahabat ini nanya, ya Rasulullah, sampai kapan? Rasulullah SAW menjawab, sampai dia bosan melakukan dosa tersebut. Nah ini men, insya Allah kagak ada kata terlambat untuk tobat. Nah, kagak ada kata terlambat untuk tobat men. Dia ada 2 yang menyebabkan kita buat dosa. Pertama, faktor eksternal, iya, setan. Tapi setan itu lemah, dia bisanya cuma bisik-bisikin doang, bujuk-bujuk doang. Habis itu giliran udah kita dibujuk, dia jorokin, bener gak? Ada faktor yang lebih besar dari itu, yaitu faktor kita nih, nafsu kita sendiri. Itu sebabnya di ajaran agama apapun itu diajarkan untuk berpuasa sebagai instrumen untuk mengendalikan diri kita. Puasa mengajarkan we have to control our emotion and do not let emotion control us. Puasa mengajarkan if we have control over ourselves, then we have control over our life. Kalau kita bisa ngontrol diri kita, maka kita bisa ngontrol kehidupan kita. Benar kan? Itu yang membuat kita jadi orang free, orang bebas. Be what you are, be who you are, be yourself, bener ya? Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa nih Fit. Lo ingat-ingat doanya nih. Allahumma inni a'udzubika min qahrir rijal. Wahai Allah, lindungi kami dari orang-orang yang mencengkram hidup kami, orang-orang yang mendikte hidup kami, bener ya? Jadi kita jangan kelewat cepet nyalain setan, men. Setan ada, tapi setan itu lemah. Setan itu lemah. Nah, itulah sebabnya marilah sama-sama kita jaga, kendalikan diri kita sebaik-baiknya. Bahwa kita buat dosa here and there, iyalah, namanya juga manusia. Setiap anak cucu Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubat.